Halo semuanya, Shalom. Shalom. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Wah, happy banget ya hari ini kita bisa sampai di minggu terakhir di Februari ini. Ya, bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan sore hari ini kita mau sama-sama ibadah, kita mau datang sama Tuhan ya. Apa sih Mak yang harus kita siapin untuk sebelum kita mengikuti ibadah ini? Hati kita, Alkitab, sama kalau yang bisa nulis, siapin buku catatannya sama alat tulisnya ya. Oke. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita yuk. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sangat baik. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mau mengundang Engkau. Roh Kudus Tuhan, Kau hadir di setiap hati kami. Kalau sebentar lagi kami akan lebih lagi Tuhan untuk memberikan pujian kami yang terbaik. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Ayo teman-teman bangkit berdiri. Yuk. Kita nyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ulang sekali lagi. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, oke, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih, yuk kita mau sama-sama lebih lagi ya. Kita menggunakan tenaga kita, suara kita untuk memuji Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama katakan, yuk. Kita sama-sama mau bersyukur sama Tuhan lebih lagi ya. Yuk. Na 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 na. Na 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 na. Katakan
aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk kita katakan sekali lagi ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Yuk siap-siap yuk, kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Katakan na 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 beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, semuanya silakan boleh duduk kembali. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus teman terbaik di dalam hidup kita. Yuk anak-anak semuanya kita sama-sama dengan sikap yang baik. Yuk kita sama-sama mau undang Roh Kudus hadir, oke? Yes. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Katakan panjang sabar, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku. Terus pimpin kami ya Tuhan, pimpin aku. Yuk sama-sama kita panggil Dia, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Yuk sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau panggil Dia. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera.
pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Yuk terakhir kali kita panggil dia, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk Amin. tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Oke, sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya kita langsung undang aja ya, Lausudemia. Wah, terima kasih tim Praise and Worship hari ini. Halo, selamat sore semuanya. Wah, saya harap semuanya baik-baik aja ya di rumah. Kita ketemu lagi. Wah, kayaknya udah lama banget ya nggak live rekaman di YouTube. Bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Wah, saya udah excited banget nih. Hari ini setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi ke YouTube ya. Nah, untuk memulai hari ini kira-kira mau bawain firman Tuhan apa sih? Kita baca dulu yuk di ayat hafalan minggu lalu di 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Wah. Nah, minggu ini kalau misalkan teman-teman di rumah penasaran kira-kira mau bawain cerita tentang apa sih? Seru nggak ya gitu? Kalau misalkan buat teman-teman yang ngikutin dari minggu-minggu sebelumnya di Zoom kita setiap hari Minggu jam 3, itu kita lagi membahas pelipat gandaan series gitu ya. Dari minggu pertama itu udah dibawain pelipat gandaan karakter, terus kemudian juga minggu kedua ada tentang pelipat gandaan kasih. Dan yang ketiga itu yang minggu lalu baru banget nih ada pelipat gandaan hikmat dan kepandaian. Nah, minggu ini minggu terakhir kita mau bahas tentang pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan. Boleh ditampilin slide-nya ya, pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan. Wah, ini topiknya bagus banget gitu ya, pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan. Lalu pas pertama kali lihat judulnya, pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan. Kita lihat dulu ya gitu, kedekatan dengan Tuhan. Siapa di sini, teman-teman yang di rumah boleh tulis di kolom komen yang merasa deket banget sama Tuhan atau gak deket sama Tuhan. Nanti boleh ya tulis di kolom komen ya. Deket itu kayak gimana sih gitu ya, kalau merasa deket itu gimana sih? Nah, dekat sama Tuhan gitu ya. Pasti di sini ya, siapa yang nggak mengenal Tuhan ya, apalagi setiap minggu di sekolah minggu di Five Stones itu apa? Membahas tentang keajaiban yang Tuhan lakukan, Tuhan seperti apa, kasihnya Tuhan. Jadi supaya kita mengalami pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan, yang pertama banget itu kita apa? Harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu seperti apa sih Lause gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nih mau kenal sama orang gitu ya. Pasti kan kita cari tahu nih minimal namanya dulu siapa gitu ya. Umurnya berapa atau enggak ketika kita kenalan kita tanya-tanya gitu. Sebenarnya gampang banget kalau mau deket sama Tuhan pertama kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan dulunya dari mana sih? Kenal Tuhannya itu dari ada satu buku, satu kitab yang
kalau misalkan teman-teman semua di rumah baca itu tuh jelas dan lengkap banget loh. Kita bisa tahu cerita-cerita tentang mujizat Tuhan, cerita bagaimana Tuhan bahkan hidup di bumi, terus banyak banget cerita lainnya. Dan ini semua lengkap ada di Alkitab. Jadi yang pertama ketika kita mau mengenal Tuhan, ya kita harus rajin untuk membaca Alkitab. Oh kadang suka susah baca Alkitab gitu ya. Kita di sini di Five Stones kan diajarin ya, minimal rajin baca Alkitab itu nggak harus banyak-banyak kok. Dari sedikit-sedikit pasti lama-lama menjadi apa? Bukit gitu ya. Jadi yang pertama ketika kita mau dekat sama Tuhan ya kita harus mengenal Tuhan gitu ya. Nah ketika kita mengenal Tuhan apa, kita belajar dari Alkitab, kita baca. Yang pertama kali kita harus tahu apa? Ada di pas awal minggu bulan Februari ini kita belajar tentang karakter, pelipat gandaan karakter. Kita harus tahu dulu karakter Tuhan itu seperti apa sih? Nah coba tampilin ayatnya, ada di Keluaran 34 ayat 6 gitu. Ketika kita mau tahu nih Tuhan itu karakternya kayak gimana ya. Kan kita kalau mau kenal sama orang, deket sama orang, kita harus tahu orangnya itu seperti apa ya kan. Tuhan itu karakternya boleh sama-sama ya yang di rumah juga baca sama bareng-bareng sama Lause di sini. Di Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Wah, jadi ini Tuhan karakternya tuh ya Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Wah, karakter Tuhan ini luar biasa sekali ya. Terus teman-teman kan juga udah sempat mendengar gitu bagaimana di awal minggu kita membahas tentang pelipat gandaan karakter itu sendiri seperti apa. Jadi ketika kita tahu karakter Tuhan itu seperti apa, kita mau kenal, kita mau deket, kita nggak ragu-ragu, kita nggak takut gitu ya. Kita bisa datang ke Tuhan, Tuhan aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Nah kita udah tahu nih karakter Tuhan itu wah luar biasa sekali gitu ya. Nah di minggu kedua juga kita belajar tentang pelipat gandaan apa? Pelipat gandaan kasih. Kasih yang dari Tuhan itu, kasih yang Tuhan ajarkan itu apa sih? Ketika kita udah kenal, kita udah deket, Tuhan mengajarkan kasih yang seperti apa? Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Di situ dikatakan, boleh kita baca sama-sama ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah kasih yang Tuhan ajarkan juga apa? Luar biasa banget ya, selain karakternya Tuhan, kasih yang Tuhan ajarkan. Wah ini sangat-sangat luar biasa gitu. Tadi kita udah mengenal Tuhan nih, karakternya seperti apa, terus kasihnya Tuhan seperti apa. Nah terus Tuhan bilang apa ketika kita udah kenal? Ada di Yohanes 10 ayat 27 yaitu Tuhan bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah ketika kita udah kenal sama Tuhan gitu ya. Kita mau tambah deket sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berbicara sama kita mau denger gak ya suara dia? Nah dia bilangnya apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku gitu. Jadi ketika kita deket sama kenal Tuhan dan deket juga sama Tuhan. Pastinya kita juga siap untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Nah di sini tuh kalau saya ada tampilin 2 gambar. Kalau kira-kira yang di kiri ada yang tahu nggak ini gambarnya siapa? Atau yang di kanan itu tokoh apa ya? Cerita yang mana ya? Coba kalau misalkan tahu boleh kok tulis di kolom komen ya. Yang pertama itu lo suka banget 2 tokoh ini gitu ya. Pasti semuanya udah pernah denger kisahnya. Kisahnya ini ada di kitab Kejadian yaitu Nabi Nuh dan Bapak Abraham gitu ya. Gimana mereka itu mengenal suara Tuhan ketika mereka itu dekat sama Tuhan. Ketika mereka kenal Tuhan dan mereka tuh juga dekat sama Tuhan gitu ya. Tuhan berbicara nih sama mereka spesifik. Kalau Nuh itu ceritanya apa? Nuh itu mendengar suara Tuhan, Tuhan suruh Nuh untuk membuat bahtera gitu ya, bahtera yang besar karena Tuhan mau mendatangkan hujan kalau nggak salah. Nah kemudian kalau misalkan yang Bapak Abraham ini, Bapak Abraham gimana? Bapak Abraham itu mendengarkan suara Tuhan karena Bapak Abraham ini dekat sama Tuhan, kenal Tuhan, dekat Tuhan. Nah Bapak Abraham Tuhan berbicara kalau
Bapak Abraham itu harus pergi ke negeri yang Tuhan janjikan gitu ya, Tuhan katakan. Terus kemudian dia akhirnya pergi dengan keponakannya juga untuk pergi ke tempat yang Tuhan katakan. Nah gitu. Di sini karena mereka mengenal Tuhan, mereka dekat sama Tuhan. Jadi tadi seperti di ayat sebelumnya, domba-dombaku itu mengenal suara aku. Nah, domba-dombanya mengenal. Pemiliknya juga kenal sama domba-domba yang gak mungkin lupa dong. Oh ini Abraham, ini Nuh, ini siapa gitu namanya ya. Nah Tuhan itu kenal, jadi ketika kita kenal sama Tuhan, gak mungkin dong saya kenal kamu, kamu gak kenal saya. Ketika kita udah kenalan, ya pasti saling mengenal satu sama lain. Kalau ketika udah mengenal satu sama lain, jadinya juga bisa deket. Nah sama, coba kalau teman-teman yang di rumah mungkin di sekolah gitu ya, kenalan sama teman. Ketika udah kenal, udah bisa ngobrol gitu ya, pastinya otomatis jadi deket gitu. Kalau lama-lama terus-terusan temenan bareng, ngobrol bareng. Nah itu poin yang pertama gitu ya, pelipat ganda kedekatan sama Tuhan. Pertama-tama sebelum mengalami kedekatan yang tambah deket banget, itu apa? Pertama tadi kita harus mengenal Tuhan. Nah di sini mungkin siapa yang merasa nggak mengenal Tuhan lebih dalam gitu ya? Siapa yang merasa Tuhan aku cuman tahu doang, tapi aku nggak merasa aku mengenal Tuhan gitu. Nah di sini mau sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, boleh kita sama-sama tutup mata, teman-teman yang di rumah, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu, biarkan sebelum kami mau dekat dengan Tuhan, biarkan kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau mengenal karakter-Mu yang penyayang, pengasih, panjang sabar. Tuhan biarkan selain kami mengenal karakter-Mu, kami juga mengenal kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kasih-Mu yang Engkau ajarkan, kasih yang sabar, yang murah hati, tidak sombong, tidak membegahkan diri. Ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi dan dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, katakan amin. Nah itu tadi poin yang pertama gitu ya, kita harus mengenal Tuhan. Nah kalau udah kenal gimana Lause? Tapi udah kenal nih, tapi udah dengar juga suara, tapi belum tentu sih deket. Gimana sih supaya tambah deket gitu ya? Yang kedua, itu percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya sih iya ya, tapi kalau taat, aduh kayaknya belum tentu nih. Sama mama papa aja di rumah mungkin suka gak taat gitu ya. Nah gimana sih untuk percaya, bagaimana percaya dan taat kepada Tuhan tuh seperti apa gitu. Kita mau belajar dari mana. Nah ini balik lagi nih, ada di satu tokoh Alkitab. Tadi udah disebutkan sebelumnya, kita mau belajar dari tokoh ini gimana sih untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kalau yang tahu di tampilan yang sekarang mungkin ya, ada dua gambar nih. Yang pertama itu gambar di atas yang malam, yang bawahnya itu yang siang. Nah karena ada apa sih hubungannya sama gambar ini gitu. Yang pertama itu ketika Tuhan berbicara sama Bapak Abraham, dia bilang bahwa Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan yang sampai kayak bintang di langit, pasir di bumi di daratan gitu ya. Terus ketika dia bilang kayak gitu, Abraham saat itu gimana kondisinya? Saat itu tuh Abraham kondisinya lagi tidak memiliki keturunan gitu ya. Jadi istrinya Abraham itu belum melahirkan seorang keturunan. Terus kemudian karena Abraham itu dekat sama Tuhan, jadi dia percaya gitu ya. Nah, udah belum punya keturunan, tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba istrinya melahirkan dan istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, itu Tuhan menunjukkan gitu ya bahwa janjinya Tuhan itu ditepati gitu pada waktunya Tuhan. Tapi gimana? Ketika anak udah satu-satunya nih anaknya lahir, ternyata disuruh dipersembahkan sama Tuhan. Nah, karena Abraham ini dekat sama Tuhan, dia percaya pasti Tuhan yang menyediakan gitu ya. Ketika Tuhan suruh, apalagi anak satu-satunya, dia langsung mau atau enggak? Dia langsung menuruti gitu ya. Maksudnya dia memberikan anak satu-satunya, dia taat nih sama Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, dia taat karena apa? Karena kedekatan itu, kedekatan yang dibangun antara Abraham dengan Tuhan. Jadi kita baca di ayat berikutnya, itu ada di Kejadian 22 ayat 1-2.
Jadi judul dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 ini adalah Abraham diuji oleh Allah gitu ya. Nah, dia bilang di ayat 22 pas Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Terus lanjut di yang 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, ketika udah dikasih sama anaknya gitu ya, dia Tuhan malah menyuruh untuk mempersembahkan. Sebenarnya kalau misalkan Abraham gak mau, pilihannya gak mau juga bisa sih ya. Cuman apa? Abraham itu dekat dengan Tuhan dan taat banget sama Tuhan gitu ya. Percaya dan taat gitu. Tuhan itu merancangkan ke segala sesuatu yang baik untuk hidupnya gitu. Jadi kira-kira Abraham melakukan gak nih? Coba kita lihat di ayat berikutnya. Abraham itu melakukan, ada di Kejadian 22 ayat 12 sampai 13. Jadi Abraham itu bawa anaknya gitu ya, bawa si Ishak itu, terus kemudian mereka naik ke gunung yang Tuhan tunjukkan. Anaknya bingung dong gitu, tapi Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian ketika dia udah siap-siap nih, udah mau mempersembahkan anaknya ini, terus ada di ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus kemudian lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Terus Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Wow, luar biasa banget ketika si Abraham ini bawa anaknya. Ketika Abraham udah mau mempersembahkan, Tuhan bilang apa? Tadi jangan bunuh, jangan kau apa-apakan, sebab aku tahu, Tuhan tahu hatinya gitu ya. Abraham itu takut akan Allah gitu. Jadi Abraham tuh gak segan-segan untuk menyerahkan anaknya ke Tuhan gitu ya. Karena apa, dia tahu gitu, Tuhan itu yang maha menyediakan. Tuhan itu yang menuntun dia gitu. Jadi ketika dia taat dan percaya sama Tuhan, dia deket sama Tuhan, otomatis Tuhan tuh akan menyediakan semuanya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk deket datang sama Tuhan. Sebenarnya caranya simple. Coba kalau ada yang ingat ya, di beberapa minggu lalu tuh Loso pernah bawa tuh ya di judul yang berani bersaksi. Sebenarnya kita itu harus deket sama Tuhannya gimana sih gitu. Kita harus percaya sama, gimana bisa kenal Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan, itu simple. Kita bisa melakukan sehari-hari, kita bangun ya, hubungan itu kan harus dibangun ya. Gimana adik, teman-teman di rumah, anak-anak Five Stones tuh pinter-pinter loh. Belajar, lo suka lihat, menghafal ayat Alkitab, terus kemudian apa? Bisa sharing, bisa tahu banyak tokoh Alkitab karena sering mendengar cerita tentang Tuhan. Kemudian baca Alkitab dan gak lupa pasti berdoa. Nah hari ini tentang pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan itu sampai sini gitu ya. Dan mengakhiri pelipat gandaan series kita, kita mau belajar ayat hafalan minggu ini, belajar untuk kenal dan dekat dengan Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama baca di ayat hafalan minggu ini, ada di Yohanes 10 ayat 27, kita baca sama-sama ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, kita boleh kita sama-sama berdoa gitu ya, supaya Tuhan, kami mau mengenal Engkau, kami mau percaya sama taat sama Engkau, kami mau dekat dengan Engkau lebih lagi Tuhan, bahkan dekatnya itu dilipat gandakan gitu ya. Bahkan kami mau seperti teman baik sama Engkau. Yuk boleh kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan sikap berdoa, kita tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan,
anakmu berdoa untuk anak-anak Five Stones. Biarkan setiap dari kami belajar untuk mengenal Engkau. Belajar mengenal Engkau dari umur kami masih kecil Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau percaya dan taat kepadamu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan dengan Engkau. Gak hanya dengan Engkau Tuhan, tapi dengan mama, papa, dengan guru kami Tuhan, sebagai wakilmu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarkan pasang telinga kami mau dekat dengar-dengaran. Persiapkan hati kami juga, kami mau semakin dekat sama Engkau. Kami mau membaca firman-Mu lebih lagi dan berdoa kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa katakan amin. Oke, jadi tadi kita belum doa persembahan ya. Selanjutnya adalah persembahan. Nah, teman-teman di rumah mungkin kita udah terlalu lama gitu ya, udah jarang online hadir onsite lagi, nggak apa-apa. Kalau yang mau memberikan persembahan bisa pakai QR code, nanti tanya mama papanya ya, kalau misalkan aku udah lama nih mau memberikan persembahan cuman kan gak ke gereja, gak bisa, duitnya nanti dikasih ke mama papa biar nanti mama papanya yang bantu scanin QR code-nya untuk memberi ya. Yuk kita boleh sama-sama berdoa dulu sebelum memberi. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memberikan sedikit yang kami miliki Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Pakai apa yang kami beri ini Tuhan, biarkan bisa menjadi berkat Tuhan. Dan berkati juga mama papa Tuhan, biarkan Engkau yang lancarkan seluruh berkat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa katakan amin. Oke, selain persembahan, nah jangan lupa juga kita itu setiap minggu ada Zoom jam 3. Nah sebenarnya yang udah lewat bulan ini gak apa-apa, gak usah sedih. Seru banget padahal di bulan ini itu kita ada pelipat gandaan series ya, kayak yang tadi Loso udah bawain. Kita belajar gitu ya, sebenarnya pelipat gandaan itu apa sih dan seperti apa yang bisa kita pelajarin. Ada pelipat gandaan karakter, pelipat gandaan kasih, hikmat dan kepandaian. Nah yang terakhir tadi pelipat gandaan kedekatan dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa banget, tapi gak usah khawatir. Mulai minggu depan kita akan masuk ke tema baru. Nah buat teman-teman yang penasaran kira-kira ada seri-series apa lagi, boleh tetap join ya di Zoom jam 3 sore. Nah mungkin nanti setiap minggu terakhir itu kita akan ada YouTube seperti ini. Tapi tetap firman Tuhan itu menyambung dengan yang sudah kita pelajari. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, katakan juga ke teman-teman yang lain atau boleh tulis di kolom komen atau di share. Bilang jangan sampai ketinggalan ya untuk ikut di Five Stones kita setiap hari Minggu. Kemudian kita masih kebaktiannya by Zoom ya, belum ada yang onsite. Dan udah sampai situ saja. Sampai bertemu minggu depan di Zoom ya teman-teman. See you next week. Terima kasih.